Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Bu Nola. Hari ini kita akan belajar tentang jenis dan klasifikasi bahan. Kita simak bersama ya. Oke, jadi ketika kita mengolah makanan khas daerah, ada banyak sekali bahan-bahan atau bumbu yang digunakan di dalamnya. Ya, apa saja bahan-bahan atau bumbu yang dipergunakan di dalamnya? Kita pelajari hari ini ya. Sudah siap teman-teman? Yang pertama kita pelajari pengertiannya dulu ya. Pengertian dari bumbu. Apa itu bumbu? Bumbu adalah gabungan atau campuran dari berbagai jenis bahan dasar yang nantinya akan diolah menjadi makanan khas daerah. Ya, itu pengertian dari bumbu. Jadi ada lebih dari satu bahan di situ, ya. Bisa bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar dan lain-lain. Ya, yang nantinya akan diolah menjadi makanan khas daerah. Oke teman-teman, kita sudah belajar pengertian dari bumbu. Sekarang kita mau belajar apa saja bahan dasar yang digunakan untuk membuat bumbu, ya. Kira-kira apa saja? Oke, kita simak bersama ya. Bumbu pertama yang kita pelajari adalah cengkeh, ya. Kalian bisa menyebutnya cengkeh atau cengkih, ya, sama saja. Oke, cengkeh. Ciri-ciri fisiknya seperti apa teman-teman? Ada yang tahu? Yang pasti bentuknya seperti bunga, ya. Ketika dia masih di pohon atau masih mentah, dia akan berwarna hijau. Dan cengkeh ini tidak bisa langsung dipergunakan ya teman-teman, harus dijemur terlebih dahulu. Kira-kira tujuannya apa dijemur? Supaya aromanya ketika kita memasak cengkeh ini bisa keluar ya. Jadi cengkeh ini berfungsi sebagai penambah aroma dalam makanan. Yang kedua adalah ketumbar. Oke, ciri-ciri fisik dari ketumbar, yang pertama dia berwarna kecoklatan. Kemudian yang kedua, teksturnya atau bentuknya itu seperti ada garis-garis tipis, ya, tidak mulus ya, permukaannya bergaris. Kemudian yang ketiga, ketumbar seperti kopong atau tidak berisi. Itu adalah ciri-ciri fisik dari ketumbar, ya. Selain itu, ketumbar juga memiliki fungsi untuk menambah rasa gurih pada makanan. Lada atau merica, ya, sama saja, ya. Ada dua jenis lada atau merica, ya, lada putih dan lada hitam. Penggunaannya sama sebagai penambah rasa pedas pada makanan. Oke, dari ciri fisiknya, merica atau lada berbentuk bulat dan berwarna putih, ya. Tapi ketika merica ini masih dalam pohon, masih di pohon, dia akan berwarna hijau, ya, sama seperti cengkeh tadi, sampai berwarna kemerahan, kemudian dipetik dan dikeringkan atau dijemur selama beberapa hari sampai benar-benar kering, ya teman-teman. Selanjutnya adalah pala, ya teman-teman. Siapa yang tahu pala? Bukan kepala ya, tapi pala. Oke, pala ini bentuknya seperti buah, kemudian ada bijinya. Nah, yang kita ambil adalah bijinya, ya, bijinya untuk bumbu, sedangkan dagingnya atau buahnya biasanya digunakan untuk membuat manisan buah pala. Kemudian bijinya ini sama seperti cengkeh dan merica tadi harus dikeringkan terlebih dahulu ya teman-teman, dijemur di bawah sinar matahari supaya benar-benar kering sehingga siap digunakan untuk bumbu dasar pada makanan. Pala ini berfungsi sebagai penambah aroma pada makanan. Ya, jadi bentuknya pala itu masih di dalam kulit ya. Kulitnya itu harus kita buka dahulu, baru palanya kita gunakan untuk membuat bumbu. Jadi bisa dihaluskan atau bisa diparut sehingga bisa digunakan untuk membuat makanan khas daerah. Itu adalah pala.
Berikutnya adalah kayu manis. Ya teman-teman, semuanya tahu kayu manis? Tentu bentuknya seperti kayu ya. Bukan rasanya manis ya teman-teman, tapi aromanya aroma manis ya. Kayu manis ini berfungsi sebagai penambah aroma pada makanan, sehingga makanan yang diolah menggunakan kayu manis aromanya akan sedap ya. Itu adalah kayu manis. Bawang merah ya. Kalau ini sudah tidak asing ya teman-teman ya, pasti tahu bawang merah. Selain untuk bumbu, bawang merah juga biasanya digoreng untuk taburan ya, taburan di setiap masakan. Oke teman-teman, fungsi dari bawang merah adalah sebagai penambah aroma dan rasa pada makanan. Ya, jadi fungsinya ada dua. Itu adalah bawang merah. Selanjutnya adalah bawang putih. Ya, tentu warnanya putih. Berbeda dengan bawang merah tadi. Kalau bawang putih fungsinya sebagai penambah rasa gurih pada makanan. Jadi ciri khas makanan khas daerah Yogyakarta adalah ini ya, bawang putih sebagai bumbu yang dominan. Hampir setiap masakan yang ada di Yogyakarta diolah dengan menggunakan bahan bawang putih ya, bumbunya pasti ada bawang putihnya. Itu adalah bawang putih. Selanjutnya adalah kemiri ya teman-teman. Kemiri ketika masih di pohon, masih di buah, itu buahnya berwarna hijau, tetapi kemirinya berwarna putih, tapi masih putih basah. Kemudian kemiri ini dikeringkan ya, supaya teksturnya menjadi kering dan awet atau tahan lama ketika menjadi bumbu. Ya, kemiri ini berfungsi sebagai penambah rasa gurih pada makanan. Jadi ketika makanan diolah menggunakan bumbu ini, menggunakan kemiri, rasanya akan gurih. Itu adalah kemiri. Selanjutnya adalah lengkuas. Ya, ciri-ciri lengkuas yang pertama, teksturnya keras ya teman-teman. Jadi ketika kita cuil atau kita patahkan, itu teksturnya keras. Ya, lengkuas ini berfungsi sebagai penambah aroma pada makanan, sehingga makanan yang diolah menggunakan lengkuas aromanya akan sedap. Ya, itu adalah lengkuas. Selanjutnya adalah kunyit. Teman-teman pasti tahu ya kunyit ini ya. Kunyit ini ciri-cirinya berwarna kuning atau oranye. Kemudian bisa juga selain digunakan untuk bumbu, kunyit ini bisa digunakan untuk pembuatan obat tradisional atau jamu tradisional. Ya, fungsi dari kunyit adalah untuk menambahkan warna pada makanan. Misalnya nasi kuning ya, warna kuning bisa didapatkan dari kunyit. Itu adalah kunyit. Kemudian jahe ya teman-teman. Jahe ini biasanya digunakan pada minuman ya, jahe wangi atau wedang jahe. Jahe pada makanan berfungsi sebagai penambah rasa ya, rasa pedas. Selain itu jahe juga bisa digunakan untuk menghilangkan rasa amis. Bisa pada daging, bisa pada ikan dan lain-lain. Itu adalah jahe. Jahe ada macam-macam ya teman-teman. Ada jahe merah, jahe empit, jahe yang biasa di pasaran. Fungsinya sama pada dasarnya ya, untuk memberikan rasa pedas atau untuk menghilangkan bau amis ya. Jahe juga untuk menambah aroma pada makanan. Perbedaan lengkuas dan jahe, kira-kira apa saja perbedaannya? Apakah teman-teman bisa membedakan antara jahe dan lengkuas? Oke, yang pertama, perbedaan pertama ada pada teksturnya ya teman-teman. Tekstur lengkuas itu lebih keras daripada jahe. Sudah, kemudian yang kedua, ada kulitnya ya. Kulit lengkuas seperti ada garis-garisnya, sedangkan jahe tidak ada garisnya. Dari segi warna, lengkuas berwarna coklat ya kulitnya, sedangkan jahe berwarna kuning pucat atau coklat pucat. Itu adalah perbedaan lengkuas dan jahe.
Selain perbedaan fisik, perbedaan fungsinya juga ada ya. Ketika lengkuas digunakan untuk penambah aroma pada makanan, sedangkan jahe untuk penambah rasa pedas atau untuk menghilangkan bau amis. Kemudian kencur, ya teman-teman tahu kencur? Kencur ini selain digunakan untuk bumbu, juga digunakan untuk membuat jamu tradisional. Ya, teman-teman tahu beras kencur? Nah, ini bahan dasarnya adalah kencur. Ya, kencur ini berfungsi sebagai penambah aroma pada makanan. Selain penambah aroma, juga digunakan sebagai penambah rasa pedas pada makanan. Itu adalah kencur. Oke teman-teman, sekarang perbedaan antara kunyit dan kencur. Ya, teman-teman pasti tahu ya dari warnanya. Kalau kunyit warnanya oranye atau kuning, sedangkan kencur itu dalamnya warnanya putih. Ya, kalau kulit luarnya itu sama-sama coklat. Bedanya kalau kunyit itu lebih agak kuning ya. Jadi coklat kekuningan itu kunyit ya. Dilihat dari fungsinya, antara kunyit dan kencur juga berbeda ya teman-teman. Kalau kunyit sebagai penambah warna kuning pada makanan, sedangkan kencur sebagai penambah aroma dan rasa pedas pada makanan. Itu bedanya. Selanjutnya adalah kapulaga ya teman-teman. Kalau bahasa Jawanya kapulaga. Kapulaga ini ciri-ciri fisiknya berwarna putih, kemudian juga bergaris seperti ketumbar. Bedanya lebih besar kapulaga, kemudian garisnya juga lebih nampak yang kapulaga. Ya, kapulaga ini dalam makanan khas daerah, dalam bumbunya digunakan sebagai penambah aroma pada makanan, sehingga makanan yang diolah menggunakan bumbu kapulaga aromanya sangat rempah. Ini adalah kapulaga. Oke teman-teman, selanjutnya adalah peka atau bunga lawang ya, atau bahasa Inggrisnya star anise ya. Peka atau bunga lawang ini ketika masih di pohon, ketika mentah dia berwarna hijau. Kemudian sama seperti cengkeh dan ketumbar atau merica, dia harus dikeringkan terlebih dahulu supaya teksturnya kering sehingga awet ya, awet lama, tahan lama. Kembang lawang ini berfungsi sebagai penambah aroma pada makanan ya, sehingga makanan yang diolah menggunakan bumbu ini, menggunakan peka, aromanya adalah khas rempah ya. Kemudian jinten ya, dari bentuknya sendiri jinten sama seperti padi, tapi ukurannya lebih kecil ya, dan tidak ada isinya. Itu adalah jinten. Jinten ini berfungsi sebagai penambah aroma pada makanan ya. Biasanya jinten ini digunakan bersama-sama dengan kapulaga, misalnya untuk membuat gulai, untuk membuat tongseng dan lain-lain. Itu adalah jinten. Selanjutnya adalah serai atau serang ya, yang digunakan adalah batangnya ya teman-teman, bukan daunnya. Batangnya biasanya digeprek terlebih dahulu, kemudian untuk membuat bumbu pada masakan ya. Kemudian serai ini juga bisa digunakan untuk pembuatan sambal mata ya, dengan cara diiris tipis-tipis. Itu adalah serai. Serai ini digunakan untuk menambah aroma pada makanan ya. Selain digunakan untuk penambah aroma pada makanan, serai juga bisa digunakan untuk pembuatan minuman ya teman-teman. Wedang serai ya. Kemudian kluwek atau kluwak ya, dari ciri-ciri fisiknya, kluwak bentuknya seperti batu ya, di luarnya keras, cangkangnya keras. Yang kita gunakan adalah bagian dalamnya ya. Dalamnya biasanya kalau tidak berwarna coklat ya hitam ya. Kluwak ini berfungsi sebagai penambah warna hitam pada makanan. Contohnya di makanan rawon atau brongkos ya, warnanya hitam. Nah, hitam ini diambil dari kluwak ya, isi dari kluwaknya. Itu adalah kluwak.
Selanjutnya daun jeruk. Teman-teman pasti tahu semuanya ya daun jeruk ya. Daun jeruk ini berfungsi sebagai penambah aroma pada makanan. Contoh penggunaannya pada misalnya ketika kalian membuat peyek ya, menggunakan daun jeruk. Aromanya akan sedap, segar ya peyeknya. Kemudian daun salam. Teman-teman tahu daun salam? Daun salam ini terlihat biasa saja ya, seperti daun-daun pada umumnya. Tetapi ketika setelah ditumis, aromanya baru muncul ya. Aroma sedap akan muncul setelah daun ini ditumis. Ya, kira-kira perbedaannya apa daun salam dan daun jeruk? Yang pertama bentuknya dulu ya teman-teman. Biasanya daun jeruk terdiri dari 2 buah daun ya, yang tumpuk ya, bertumpuk ada 2 daun. Sedangkan daun salam hanya ada 1 daun ya, seperti daun-daun pada umumnya. Yang kedua, dari teksturnya sendiri ya, daun jeruk itu lebih mengkilat daripada daun salam. Kemudian untuk penggunaannya, daun jeruk itu sama-sama sebagai penambah aroma ya. Jadi daun jeruk dan daun salam itu sama-sama penambah aroma pada makanan. Oke, yang terakhir ya teman-teman, ada cabai ya. Cabai itu ada bermacam-macam. Ada cabai merah, ada cabai hijau, ada cabai rawit. Cabai merah sendiri ada banyak, ada cabai keriting, ada cabai merah yang teropong. Tentunya sama-sama sebagai pemberi rasa pedas pada makanan ya. Itu adalah beraneka macam cabai. Oke teman-teman, itu tadi adalah bahan dasar atau bahan baku pembuatan bumbu. Ada banyak sekali ya. Oke, sekarang kita langsung ke bumbu ya. Bumbu dasar yang ada di Indonesia. Ada berapa macam bumbu dasar di Indonesia? Oke, kita akan pelajari 3 bumbu yang ada di Indonesia ya. Bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Yang pertama adalah bumbu dasar putih ya. Apa itu bumbu dasar putih? Bumbu dasar yang digunakan untuk mengolah makanan khas daerah. Ciri-cirinya berwarna putih ya, terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Bisa juga ditambah dengan garam, kemiri, dan ketumbar. Oke teman-teman, kita ke contohnya ya. Contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan bumbu dasar putih. Kira-kira apa saja? Oke, yang pertama ada opor ya, ada opor ayam, opor telur. Kemudian ada sayur lodeh dari Yogyakarta. Kemudian ada soto Betawi dari Betawi. Dan yang terakhir ada terek ya. Terek itu mirip opor tapi kuahnya lebih sedikit. Biasanya yang di terek itu kalau nggak tahu, tempe. Itu adalah beberapa contoh makanan khas daerah yang diolah menggunakan bumbu dasar putih. Yang kedua, bumbu dasar kuning ya. Apa itu bumbu dasar kuning? Bumbu dasar kuning adalah bumbu dasar yang digunakan untuk mengolah makanan khas daerah yang berwarna kuning ya. Biasanya terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kunyit ya. Untuk memberikan warna kuning itu menggunakan kunyit. Kemudian untuk bumbu dasar kuning juga bisa ditambahkan garam dan kemiri. Untuk makanan khas daerah ya, makanan khas daerah yang menggunakan bumbu dasar kuning, kira-kira apa saja? Yang pertama ada gulai ya, kemudian ada soto, dan ada kare yang Jawa ya, itu warnanya kuning. Terakhir adalah bumbu dasar merah ya teman-teman. Apa itu bumbu dasar merah? Bumbu dasar yang digunakan untuk mengolah makanan khas daerah yang berwarna merah ya. Komposisinya bisa berasal dari bawang merah, bawang putih, dan cabai merah ya. Cabai merah keriting atau cabai merah teropong, bisa semuanya. Untuk bumbu dasar merah juga bisa ditambahkan garam dan kemiri supaya lebih gurih rasanya. Untuk makanan khas daerah yang menggunakan bumbu dasar kuning, yang pertama ada rendang
rendang dari Sumatera Barat ya, dari Padang. Kemudian ada sambal goreng ya, sambal goreng banyak, ada sambal goreng kacang, sambal goreng ati, itu dari Yogyakarta. Kemudian ada telur balado dari Padang ya, itu juga berwarna merah. Kemudian contoh terakhir dari Bunula ada ayam taliwang ya, ayam taliwang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tadi adalah jenis dan klasifikasi bahan yang kita pelajari hari ini ya. Apakah ada pertanyaan setelah Bunula jelaskan? Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya, bisa lewat WA, bisa lewat line, atau bisa DM Instagram Bunula, boleh ya, silahkan. Atau mau telepon Bunula juga nggak apa-apa. Silahkan ditanyakan yang menurut kalian belum paham, belum mengerti. Begitu? Kalau sudah semuanya, sudah tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman.